Semangat? Semangat. Alhamdulillah. Baik ibu-ibu, kita akan memulai materi selanjutnya. Kalau tadi ibu-ibu sudah belajar bagaimana cara menghitung anggaran, menyusun anggaran ya, pendapatan, pengeluaran dan sebagainya. Kali ini kita akan memasuki materi selanjutnya, yaitu mengendalikan anggaran. Bagi ibu-ibu, tahu kenapa anggaran harus kita kendalikan? Tidak tahu Bapak. Ya, ibu-ibu, kalau anggaran tidak kita kendalikan, tidak kita susun secara baik, maka kita tidak akan dapat memenuhi semua kebutuhan keluarga. Karena bisa-bisa yang kita dahulukan malah yang keinginan daripada kebutuhan. Nah, kemarin kan kita sudah mencoba ya, memilah mana kebutuhan, mana keinginan, mana yang didulukan, mana yang tidak gitu ya. Maka untuk itu kita harus mencoba mengendalikan anggaran rumah tangga. Nah, seperti orang yang lagi lomba lari, ibu-ibu pernah lomba lari? Belum ya? Bapak-bapak biasanya. Nah, kalau lomba lari kita harus fokus nih. Garis finishnya di situ ya, jangan sampai kita siksak nih sana sini. Nah, akibatnya nggak bisa fokus. Nah, seperti ibu-ibu juga belanja ke pasar, biasanya suka ditulis nggak Bu? Belanjaannya apa? Berarti kalau kita bisa mematuhi apa yang kita tulis, maka insya Allah semua belanjaan kita akan cepat ya, sesuai dengan anggaran, sesuai dengan rencana ya, tujuan kita tercapai. Tapi kalau nggak kita ikuti ya, akhirnya belanjaannya kemana, duitnya habis ya. Berarti artinya apa? Kalau kita tidak disiplin dengan anggaran yang kita buat atau pemasukan yang dipakai untuk keperluan yang tidak dianggarkan, maka dapat dipastikan akan susah untuk memenuhi kebutuhan yang sudah direncanakan. Baik ibu-ibu, saya ingin ibu-ibu ada yang bawa buku Bu, buku pintar? Ada ya? Bu Ella bawa ya. Baik. Ibu-ibu coba dibuka halaman 78 Bu ya. Nah, ini 78 Bu. Baik, memang versinya beda-beda ya, tapi nggak apa-apa, kita pakai yang ini saja. Nah, di situ nanti ada tugas untuk menjawab kira-kira apa yang harus saya lakukan. Nah, tadi kan kelompoknya sudah dibagi-bagi ya, di awal ada 4 kelompok, tapi mungkin kita coba tidak usah terlalu banyak saja. Nanti ibu-ibu coba kelompok masing-masing tadi berdiskusi dulu ya, 5 menit saja nanti untuk masing-masing memahami apa yang ditanyakan soal tersebut. Lalu nanti coba ketua kelompok untuk maju ke depan atau boleh nanti memberikan jawabannya ya, hasil diskusi. Kira-kira apa yang harus saya lakukan kalau terjadi kasus seperti itu. Baik, mungkin silahkan diskusi dulu Bu. Ya, udah. Oke, udah Bu ya. Kelompok Bu Ella dapat nomor berapa soalnya Bu? Nomor 3. Oke, nomor 3 silahkan dibaca Bu, apa kira-kira soalnya? Bapak salah nomor 2. Oh, nomor 2. Aduh, silahkan nomor 2. Pak Rusli minta uang pada Ibu Lili untuk membeli rokok. Padahal hari itu Ibu Lili hanya punya uang pas-pasan untuk keperluan memasak. Apa yang harus Ibu Lili lakukan? Oke, Pak Rusli minta uang pada Bu Lili untuk membeli rokok. Padahal hari itu Bu Lili hanya punya uang pas-pasan untuk keperluan memasak. Kira-kira apa yang harus Bu Lili lakukan? Coba. Uangnya dipakai memasak dulu karena itu kebutuhan keluarga. Terus? Jadi uangnya yang diminta Pak Rusli membeli rokok ya jangan dikasih. Gitu, Oke, Pak. kalau rokok masuk kebutuhan apa keinginan kira-kira? Keinginan, Bapak. Keinginan, baik, 100 buat Bu Ella. Jadi kita dahulukan kebutuhan dulu ya, masak dulu. Kalau ada sisa baru rokok. Kalau tidak ada sisa, ya tidak usah merokok. Wah, ini. Terus Ibu Maya dapat soal nomor berapa? Nomor 6.
Nomor 6, silahkan dibaca Bu Maya. Pak Rusli mendapat kabar bahwa adiknya yang tinggal di desa sebelah sedang sakit parah, sehingga ia harus segera menjenguk. Untuk pergi ke sana, Pak Rusli harus naik ojek. Sayangnya tidak ada kelebihan pendapatan dari anggaran yang telah dibuat untuk minggu ini. Apakah yang harus Pak Rusli dan Ibu Lili lakukan? Nah, kira-kira apa Bu kalau terjadi kasus demikian nih? Kira-kira adiknya kecelakaan. Terus Pak Rusli mendapat kabar adiknya yang tinggal jauh itu sedang sakit parah. Nah, ia harus segera menjenguk. Nah, untuk pergi ke sana harus naik ojek. Nah, sayangnya tidak ada kelebihan pemasukan nih. Apa kira-kira yang harus dilakukan Pak Rusli dan Bu Rusli? Dengan sangat terpaksa harus mengambil dari anggaran yang ada terlebih dahulu karena ini tidak sesuai dengan kondisi yang sudah direncanakan gitu Pak. Oh gitu, Ya. boleh. Terus ada lagi Bu Ella mungkin bisa menambahkan? Nggak ada, itu juga cukup Pak. Oh sudah ya, Ya. baik. Atau bisa ya Pak Rusli bisa sebaiknya mengambil dari anggaran lain ya. Mungkin ada uang pulsa, uang apa ya, mungkin bisa dicoceng sebagian untuk digunakan untuk menengok adiknya yang sedang sakit. Karena kalau menengok adiknya yang sedang sakit parah, kebutuhan atau keinginan Bu? Kebutuhan. Baik, mungkin Pak Rusli punya sisa uang jajan dan sebagainya. Baik ibu-ibu, mungkin itu ya latihan soal untuk sesi ini ya, materi ini. Barangkali ibu-ibu nanti dalam kehidupan sehari-hari bersama keluarga juga akan mengambil keputusan-keputusan penting nih. Apa yang kira-kira dahulukan, apa yang kira-kira harus kita pending dulu ya, kita tunda dulu. Apa yang harus misalkan segera harus kita laksanakan dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan sedikit cerita tadi ibu-ibu sudah bisa membayangkan mana nih yang harus kita dahulukan, mana yang tidak. Jadi sebaiknya ibu-ibu dalam mengendalikan pengeluaran ini kita harus lakukan bersama-sama ya, baik melibatkan ibu, barangkali juga suami ataupun mungkin anak yang sudah bisa diajak untuk berdiskusi. Jadi kita kadang tidak bisa sendiri.